Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membenahi atau memakeover salah satu slide yang saya dapatkan dari slideshare.net tentang survei kepuasan masyarakat ya BPBD Kabupaten Bekasi. Nah, kita bisa lihat sumber utamanya ya dari slideshare.net. Di sini terdapat 39 slide. Nah, kita bisa download atau screenshot. Nah, kalau rekan saya di sini menyarankan Anda untuk download saja, biar nanti prakteknya lebih mudah, ya. Nah, kemudian kalau rekan sudah kita download, pilih salah satu slide dan kemudian kita masukkan ke dalam lembar kerja PowerPoint kita. Oke, kita akan coba membenahi, ya, judulnya saja. Jadi di sesi kali ini, di video kali ini, kita akan coba membenahi slide judulnya saja. Kita akan membuat slide judul ini menjadi lebih visual dan menarik dengan beberapa variasi sederhana. Nah, sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu format slide-nya, mau real slide atau ilustrasi slide, ya. Nah, kita bisa menentukannya setelah kita melihat jalan cerita dari slide yang kita dapatkan. Di sini ada 39 slide, maka Anda bisa lihat terlebih dahulu kira-kira slide ini lebih baik menggunakan real slide atau ilustrasi slide. Apa bedanya? Kalau real slide ya, Anda nanti akan menggunakan banyak foto. Ya, jadi gambarnya itu adalah gambar-gambar real. Nah, kalau dengan ilustrasi slide, jadi Anda akan menggunakan gambar-gambar ilustrasi, ya, gambar-gambar ilustrasi yang berhubungan dengan konten. Nah, kalau di sini usahakan formatnya sama dari slide awal hingga slide akhir. Apakah kita buat slide dari awal atau kita membenahi slide yang ada? Oke. Tapi di sini saya akan coba membuat format real slide saja yang menggunakan gambar berupa foto. Nah, setelah kita menentukan formatnya, kita bisa screenshot dan masukkan poinnya ya, slide yang kita ingin benahi, masukkan ke dalam lembar kerja PowerPoint. Di sini kita akan menggunakan lembar kerja PowerPoint 16:9. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok harus 16:9? Nah, karena tampilan dari 16:9 ini tampilannya lebar dan memudahkan kita menempatkan berbagai macam elemen sehingga nanti tidak terlalu padat, ya. Misal kita punya teks, punya gambar, maka teksnya tetap terbaca, dia punya ruang tersendiri, gambar punya ruang tersendiri. Itu juga kalau dengan kita masukkan grafik, diagram dan sebagainya, jadi masih terlihat luas dan lebar, ya, luas dan lebar, sehingga konten kita nanti akan tetap fokus, ya, tetap terbaca, jadi tidak terkesan padat. Oke, nah sekarang sudah jelas ya, jadi kenapa kita menggunakan 16:9. Nah, kalau dengan Anda masih menggunakan tampilan 4:3, nah bagaimana cara menggantinya? Nah, silahkan Anda menuju desain. Nah, biasanya di menu desain ini ya, ada menu yang namanya page setup atau slide size. Itu tergantung dari versi PowerPoint Anda. Misal, kalau Anda menggunakan PowerPoint 2007-2010, maka fitur tersebut namanya page setup. Biasanya dia adanya di pojok kiri, ya, paling atas pojok kiri. Nah, kalau dengan versi Anda 2013 ke atas sampai dengan 2021 ya saat ini, Anda bisa menggunakan yang namanya slide size. Setelah Anda klik page setup atau slide size, maka tampilannya akan sama. Di sini ada standar dan widescreen. Jadi Anda bisa menyesuaikan berdasarkan kebutuhannya, ya, kebutuhan Anda. Nah, saat kita mau membenahi atau memakeover slide, kita bisa menggunakan layout. Nah, biasanya kalau dengan kita tampilannya seperti ini dinamakan layout. Nah, bisa juga kita hilangkan layoutnya. Nah, boleh dengan cara kita blok, kemudian kita delete, ya. Atau kalau yang di sini ada menu home, layoutnya bisa pilih blank. Nah, jadi ini tergantung kebutuhan Anda. Nah, biasanya
saya itu lebih nyaman tidak menggunakan layout, ya, yang layout yang sudah disediakan karena lebih fleksibel. Jadi mau diletakkan di mana, mau ukurannya seberapa, itu tidak terjadi masalah nantinya ya. Jadi saya memberikan kebebasan buat Anda boleh menggunakan layout atau menggunakan blank seperti ini. Oke, mari kita lanjut. Sekarang kita akan fokus pada kontennya ya. Jadi kita akan tulis terlebih dahulu. Kenapa harus konten terlebih dahulu? Iya, konten terlebih dahulu. Kalau andaikan kita nanti fokusnya ke gambar, maka nanti tidak akan selesai. Jadi kita bisa ketikkan terlebih dahulu kontennya dengan cara insert, ya. Kemudian text box. Nah, saya di sini akan ketikkan ya, survei kepuasan masyarakat. Nah, di sini agak gelap ya, di masyarakat. Nah, kemudian di sini saya tulis lagi BPBD Kabupaten Bekasi. Nah, untuk bagian atas saya keep aja ya. Nanti kita akan fokus ke bagian judulnya saja. Nanti bisa kita modifikasi atau kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya akan cut terlebih dahulu, masukkan ke lembar kerja di bagian bawah ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke. Nah, di sini, kemudian saya akan pisahkan di sini survei kepuasan masyarakat. Jadi saya bikin dua baris ya. Jadi di sini survei kepuasan. Nah, saya masyarakatnya terpisah sendiri. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa perbesar. Ya, kita perbesar di menu home. Ada yang namanya font size. Nah, kita bisa perbesar. Nah, bisa kita letakkan di tengah, rata tengah. Nah, selanjutnya kita bisa mengganti fontnya. Nah, fontnya berdasarkan kebutuhan Anda. Kira-kira judulnya itu bagusnya apa? Nah, konten itu apa? Jadi kita bisa menggunakan dua jenis font saja. Oke, di sini saya akan menggunakan dua jenis font. Yang pertama saya akan menggunakan yang namanya Century Gothic. Oke, Century Gothic. Kemudian saya tebalkan dia. Nah, kemudian yang bagian bawah saya menggunakan Franklin Gothic ya, Franklin Gothic book. Nah, kemudian saya agak kecilkan. Nah, jadi di atas ini adalah sebagai judul. Nah, di bagian bawah ini BPBD Kabupaten Bekasi, dia termasuk kategori subjudul. Oke. Nah, kita sudah lihat seperti ini ya. Nah, biar sama-sama di tengah, jadi Anda bisa blok ketiga teks ini ya, 3 baris teks ini. Kemudian Anda bisa menuju format. Di samping kanan nanti ada yang namanya align. Anda bisa pilih align center. Jadi posisinya dia benar-benar di tengah ya, dari baris atas dan baris bawah. Oke, masalah warna gimana? Warna nanti belakangan ya. Nah, kemudian gambarnya bagaimana? Gambarnya juga setelah ini. Jadi Anda selesaikan kontennya terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan kontennya, silahkan pilih dua jenis font untuk judul. Ya, saya menyarankan Anda pilih judul yang tegas dan mudah untuk dibaca. Nah, begitu juga dengan konten juga yang ringan dibaca. Oke, tampilan seperti ini. Nah, apabila sudah, saatnya kita akan fokus ke gambar. Nah, gambar apa yang akan kita cari? Oke, kita bisa lihat terlebih dahulu di sini survei kepuasan masyarakat. Jadi bisa kita cari gambar yang kata kuncinya survei atau polling ya. Jadi boleh survei atau polling. Nah, biasanya cari gambar di mana? Nah, rata-rata kan mencari gambar itu di Google. Tapi saat ini tidak perlu lagi menggunakan Google. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya website pixabay.com, di mana website pixabay.com ini menyediakan 2,4 juta gambar yang bisa kita download secara cuma-cuma. Jadi Anda cukup login aja, ya, jadi member pun gratis ya, tanpa ada tagihan. Oke, ini tampilannya. Nah, sekarang saya akan coba ketikkan kata kunci ya, survei. Kemudian saya enter. Nah, di sini tampilan atas ini tidak perlu Anda hiraukan karena dia sponsor dari website yang berbeda. Tentunya dia berbayar, ya. Jadi yang bisa Anda download di sini ada 239 gambar yang free.
Namun di sini yang perlu diperhatikan, ada gambar yang real, ada icon, ada juga gambar ilustrasi. Jadi Anda bisa menentukan atau memfilternya dengan cara di bagian kata kunci di sini survei ada image. Anda bisa klik, kemudian Anda pilih foto. Ya, jadi ini untuk menentukan atau memilih gambar yang real slide. Nah, dari beberapa real slide di sini bisa Anda pilih gambar yang sesuai dengan kata kunci, sesuai dengan judulnya kita. Nah, di sini catatan lagi, apabila Anda mau mendownload gambar, carilah gambar yang memiliki ruang kosong yang banyak, ya, seperti yang ini. Ini bagian kiri dan bagian bawah ini ruang kosong. Nah, kemudian kalau andaikan di sini bintang ya tentang review, itu bisa di bagian bawah ini ruang kosong. Kenapa kok harus mencari yang ruang kosong? Karena nanti teks tersebut ya, teks judul kita, teks konten kita bisa kita letakkan di ruang kosong tanpa mengganggu gambar. Oke ya. Nah, ini juga ruang kosongnya banyak, jadi tinggal Anda sesuaikan. Nah, saya akan coba untuk download ya. Saya akan download yang ini. Nah, kemudian saya akan cari satu gambar lagi, jadi untuk pembanding ya, untuk pembanding saya akan mencari gambar. Oke, yang di atas saja. Oke, saya akan menggunakan gambar ini. Nah, di sini Anda bisa download gambar yang berkualitas tinggi, berkualitas bagus, SD ya, dengan free, dengan cuma-cuma ya. Jadi tinggal Anda pilih gambarnya, kemudian di samping kanan di sini ada free download. Anda bisa download dari resolusi yang terkecil sampai dengan resolusi yang sebenarnya atau orinya ya. Tapi kalau untuk slide lebih baik itu yang ada 1000-nya ya. Jadi 1000 kali berapa maupun 800 itu masih kategori aman, atau 1900 sekian boleh juga. Jadi boleh yang kedua sampai dengan yang keempat ini boleh. Jadi tinggal sesuaikan berdasarkan kebutuhan Anda. Oke, saya akan coba yang kedua ya. Kemudian saya klik download. Nah, kemudian saya akan download yang gambar yang kedua, ini sebagai opsi aja ya. Nah, kemudian saya klik free download. Nah, saya pilih resolusi yang kedua atau ukuran yang kedua, kemudian saya download. Nah, setelah kita download, kita masuk ke lembar kerja PowerPoint kita. Oke, saya duplikasi saja ya. Nah, saya duplikasi. Nah, slide yang ketiga ini, saya akan masukkan gambar dengan cara insert, picture, this device. Nah, Anda bisa nanti mencari gambarnya. Ya, gambar tempat Anda download. Ya, contoh saya gambar di sini tentang option poll, kemudian saya insert. Nah, ini gambarnya. Nah, kalau andaikan kita memiliki gambar seperti ini, ya tidak pas dengan lembar kerjanya kita, hindari untuk memperbesarnya dari kiri, kita tarik ke kanan. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Gambarnya akan melar atau gambarnya akan nggak bagus nanti. Nah, solusinya bagaimana kalau andaikan kita dapat gambar seperti ini? Nah, Anda bisa klik gambarnya, menuju format, di samping kanan kita bisa pilih crop. Anda pilih aspek rasio. Nah, di sini sesuaikan dengan slide Anda, dengan lembar kerja Anda. Misal 16:9, maka kita klik 16:9. Oke, kemudian kita bisa pindahkan, kita fokuskan gambarnya kemana. Nah, perlu diperhatikan juga, perlu ketahui, crop ini dia bukan memotong. Sesungguhnya crop ini adalah menampilkan area tertentu, bagian tertentunya saja, tapi dia tidak terpotong. Nah, contoh seperti ini ya. Oke, apabila sudah, Anda boleh taruh pojok kiri atau pojok kanan, kemudian dari bagian siku tekan tombol shift, Anda perbesar ya sampai memenuhi slide. Oke, apabila sudah, nah teksnya kan tadi ada di bawah, gambar ada di atas. Nah, Anda boleh klik kanan, pilih send to back ya. Jadi Anda pilih send to back. Jadi gambarnya posisinya di belakang, sementara teksnya akan maju ke depan. Oke, sekarang teksnya akan kita pindah ke ruang kosong yang tersedia. Nah, boleh di sini, ya boleh di samping. Kalau di samping nggak memungkinkan karena tulisannya memanjang. Oke, di bagian bawah. Nah, sekarang tantangannya di sini,
ya, tulisan dari gambar ini memiliki teks di bagian bawahnya, ya, seakan-akan di sini mengisi poll, ya, atau polling atau survei, maka judulnya kita di sini nanti tidak akan terbaca oleh audiens. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa ganti warnanya. Anda blok saja, atau ya di blok atau diklik ya menggunakan tombol shift. Nah, kemudian di sini di bagian home Anda bisa ganti menggunakan font color. Bagi Anda menggunakan 2013 ke atas ada yang namanya layanan eyedropper. Jadi pipet warna, kita bisa mengambil warna. Nah, misalnya saya ingin mengambil warna dari tangannya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ternyata tidak terlihat. Coba kita ganti ya. Warnanya menjadi warna coklat yang gelap, coklat tua. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita slideshow, ini adalah tampilannya. Masih terbaca. Tapi kayaknya kurang oke, kurang judulnya kurang pas. Oke. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan? Oke, kita bisa opsinya ya, kita bisa membuatnya dengan cara kita crop bebas saja. Contoh, picture format, kemudian crop. Nah, kita bisa crop bebas ya tanpa aspek rasio. Nah, seperti ini. Kemudian ini gambarnya kita fokuskan ke bagian atas. Nah, ini boleh ya. Jadi kalau di slideshow, ini tampilan. Jadi boleh tampilan judul itu seperti ini. Nanti boleh di atas ditambahkan logo atau ditambahkan keterangan lainnya. Nah, kayak ini kurang oke. Nah, sekarang saya akan duplikasi yang ini. Nah, ya, kita duplikasi yang seperti ini. Nah, sekarang kita apabila terkendala, apabila kita memiliki tantangan seperti ini, maka kita bisa menggunakan shape. Kita insert shape, kemudian bikin persegi. Nah, kemudian kita fullkan saja satu lembar kerja kita. Kemudian shape outline-nya no outline. Nah, kita akan menggunakan warna netral ya, hitam atau putih. Saya di sini ganti fill-nya, akan coba membuatnya menjadi putih. Setelah putih, kemudian boleh klik kanan, pilih save format. Setelah save format di bagian kanan di sini ada panel. Nah, kemudian Anda pilih fill, pilih transparansinya. Maksimal itu 30 ya, 30%. Jadi Anda bisa sesuaikan. Nah, tentunya ini kan shape-nya akan menutupi judul. Solusinya bagaimana? Anda boleh klik kanan, send to back. Nah, di sini ada dua. Boleh menggunakan send to back atau send backward. Apa bedanya? Kalau send backward, satu-satu. Ya, jadi tulisannya itu satu-satu akan naik ke atas shape yang sudah ditransparasi. Tapi kalau dengan mau cepat, Anda boleh klik ini, send to back. Nah, kemudian gambarnya send to back lagi. Nah, jadi seperti ini, ya. Nah, setelah ada slideshow, Anda bisa lihat kira-kira gambar terlihat dengan jelas, kemudian judul pun terlihat dengan jelas. Mau diletakkan di tengah pun, ya, kita taruh di tengah pun, ini tidak jadi masalah, ya. Ini bisa, boleh saja. Nanti tinggal Anda sesuaikan. Boleh saja nanti, ya, ini boleh hanya segini saja. Oke, saya duplikasi saja. Nah, ini boleh setengah saja ya. Ini boleh. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah ya. Jadi tampilannya lebih menarik. Kalau dekat yang ini saya duplikasi, nah kita coba ganti warna menjadi warna yang gelap ya. Jadi shape yang ditransparasi ini saya pilih menjadi warna yang gelap. Oke, saya menggunakan warna coklat. Nah, kemudian teksnya saya akan gunakan warna yang putih. Nah, ini boleh juga ya. Kalau nggak, warnanya langsung gelap aja deh. Oke, warna gelap seperti ini, kemudian transparansinya nanti bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Nah, kira-kira Anda mau pilih yang mana? Ya, mau seperti ini. Jadi berbagai macam variasi. Nah, variasi berikutnya dengan gambar yang baru. Ya, gambar yang saya baru download itu gimana? Oke, saya insertkan terlebih dahulu gambar yang kedua. Nah, seperti tadi ya. Jadi kalau dengan gambarnya tidak full, maka Anda bisa menuju format, crop, aspek rasio 16:9. Boleh disesuaikan. Tapi kali ini saya tidak akan memotongnya
menjadi 16:9. Jadi saya akan potong bebas saja, ya, ya, seperti ini, biarkan ini kosong. Nah, kemudian saya akan menggunakan shape, ya, dari menu insert boleh, dari menu home juga boleh, ya. Nah, saya akan 3/4-nya. Nah, seperti ini deh. Setelah ini, shape outline-nya no outline. Nah, shape biru ini boleh diklik kanan, format shape. Nah, di sini ada kaleng chart, ya, di bagian fill, Anda pilih gradient. Di bagian gradient, di sini ada yang namanya gradient stop. Kita butuh gradient stop itu hanya di 3 saja, maka ini boleh kita remove, ya, atau kita delete. Setelah kita delete, kita sudah 3, maka direction-nya tinggal disesuaikan. Oke, saya maunya biru itu di bagian kanan, ya, mengikuti stop 1, stop 2, stop 3. Jadi stop 1, stop 2, dan stop 3. Nah, selanjutnya, masing-masing stop ini kita ganti warnanya menjadi warna gelap. Nah, saya menggunakan eyedropper saja, menggunakan warna gelap dari jas dari gambar. Oke, ya. Jadi stop kedua juga sama, menggunakan warna hitam jas. Nah, yang ketiga juga sama. Oke, apabila sudah semua seperti ini akan ketutupan, ya. Nah, stop yang ketiga diklik, ya. Kemudian kita transparasi 100%. Nah, kemudian stop 2 bisa kita sesuaikan. Jadi stop 2 ini menutupi bagian potongan dari slide. Nah, Anda juga bisa full kan seperti ini kalau dengan mau netral ini, ya. Nanti tinggal sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, apabila sudah, kita boleh copy paste, ya, copy paste judul yang ada, tapi nanti warnanya tinggal disesuaikan. Penempatan juga bisa disesuaikan. Ini rata kiri saja. Kemudian save format, kemudian di sini ada align, pilih left, maka seperti ini. Untuk warnanya sendiri, Anda boleh menggunakan warna putih atau Anda bisa menggunakan warna kuning. Misal, saya menggunakan eyedropper, ya, menggunakan warna kuning di home, font color, eyedropper, menggunakan warna kuning. Nah, seperti ini. Nah, ini saya fullkan lagi. Nah, seperti ini. Ya, jadi Anda bisa menyesuaikan. Nanti di bagian atas boleh ditambahkan logo atau tambahkan keterangan lainnya. Nah, ini adalah beberapa opsi yang bisa Anda buat, ya. Seperti ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, menggunakan shape yang ditransparasi keseluruhan, menggunakan warna yang terang. Ini berikutnya boleh hanya bagian tengah saja untuk mempertegas teks dari judul dan subjudulnya. Boleh juga menggunakan shape yang ditransparasi berwarna gelap. Nanti tulisannya berwarna putih, boleh. Atau bisa menyesuaikan warna terang dari gambar yang kita miliki. Nah, opsi yang selanjutnya dengan gambar yang berbeda. Apabila Anda ingin variasi, boleh tampilannya seperti ini. Biar tulisannya itu berbaur dengan gambar, maka warnanya bisa disesuaikan dengan gambar yang ada. Inilah tampilan dari judul yang sudah kita make cover. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih. Saya Hakim Asrayudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.